Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Setelah sama-sama kita menyimak dan melihat keadaan bangsa dan negara ini, terutama tentang dunia perkorupsian yang telah kita simak dan kita saksikan, benar-benar menjadikan kita sebagai rakyat kaget dan di luar daripada nalar analisa kita berdasarkan kemampuan masing-masing kita sebagai rakyat Indonesia. Salah satunya saya. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku dan sahabat sekalian? Karena dulu korupsi ini di pikiran saya hanyalah suatu kegiatan atau perilaku dari saudara-saudara kita yang berada di dalam alam kegelapan jiwa, yang dimana itu yang saya yakini itu adalah kelompok kecil dan tidak terlalu besar pengaruhnya dan tidak masif atau tidak hampir di semua ruang dan sudut-sudut kehidupan berbangsa dan bernegara ada yang disebut dengan oknum koruptor itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan setelah diperlihatkan secara terang benderang terhadap kita segenap rakyat Indonesia, angka dan jumlah yang dikorupsi oleh oknum-oknum itu, rasanya negara ini berada pada suatu keadaan yang benar-benar mengkhawatirkan. Sehingga publik, rakyat, atau warganet yang secara aktif bermedia sosial dengan jumlah yang tidak tanggung, bahkan berdasarkan data, dan boleh di-challenge bahwa pengguna media sosial di dunia ini yang terbanyak adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa hal dan catatan penting atas jumlah pengguna media sosial atau yang disebut dengan netizen atau warganet yang banyak itu. Pertama, kita sebagai rakyat, sebagai warganet yang aktif dan bisa bermedia sosial, harus kemudian menjadikan itu bagian daripada tanggung jawab dalam kehidupan dunia internasional bahkan, karena bisa menjadi acuan, bisa memberikan opini, bisa memberikan informasi yang bukan hanya sekedar untuk disaksikan di tataran warga atau publik Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan terhadap dunia internasional. Oleh karena itulah, dengan jumlah warganet yang terbanyak di dunia, yaitu kita-kita yang ada di Indonesia ini yang aktif bermedia sosial, mari itu kita jadikan bagian daripada ruang besar untuk menuntaskan tanggung jawab kehidupan, untuk menuntaskan tanggung jawab keberadaan kita di muka bumi Tuhan ini. Jikalau kita sebagai warganet bisa menunjukkan hal-hal yang positif, bahkan pikiran dan konsep untuk kebaikan dunia, untuk perbaikan tatanan kehidupan dunia, maka disinilah bangsa dan negara kita akan dikenal di era digitalisasi ini sebagai bangsa yang benar-benar memahami konsep kehidupan, benar-benar memiliki ilmu dan pengetahuan, benar-benar mempunyai pengetahuan tentang keadaban dan peradaban, sebagaimana bangsa dan negara kita ini dahulu kala dikenal dengan belahan bumi yang memiliki tatanan dan peradaban yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Saudaraku dan sahabat dimanapun berada, setelah kemudian saya sebagai anak bangsa, salah seorang rakyat, mendalami dan membaca konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, saya baru meyakini satu hal, bahwa negara kita ini memang dirahmati oleh Tuhan. Atas rahmat dan keberkahannya lah sehingga bangsa dan negara kita ini dimerdekakan dari penjajahan kapitalis, kolonialisme dan imperialisme. Dan itu menjadi hal yang diakui oleh para pendiri bangsa, para founding fathers, sehingga menempatkan itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Tuhan dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka bangsa dan negara kita ini kemudian dinyatakan merdeka.
hal itu memiliki syarat filosofis, memiliki suatu isyarat filosofis ketuhanan, ketauhidan, dan kemanusiaan yang benar-benar sadar akan dirinya bahwa mereka benar-benar menunjukkan para pendiri bangsa itu menyadari sesadar-sadarnya bahwa kemerdekaan bangsa dan negara ini karena dorongan keinginan luhur itu, karena tangisan-tangisan seluruh rakyat dan warga negara Indonesia yang dulu diperlakukan semena-mena dan tidak dipandang sebagaimana manusia. Ini yang kemudian harus dipahami dan dimengerti. Pengakuan yang setinggi-tingginya bahwa mereka bukanlah siapa-siapa dan tidak memiliki kehebatan apapun kalau bukan karena atas berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Teladan-teladan sikap dan nilai seperti inilah yang seharusnya menjadi syarat mutlak seseorang warga negara untuk menjadi pejabat publik. Oleh karena itu, sebagai rakyat, kita juga harus tahu dan paham dan mengerti bagaimana sesungguhnya syarat-syarat seseorang untuk menjadi dan dapat kita perjuangkan untuk menduduki jabatan publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Hanya dengan cara itulah, hanya dengan begitulah, maka kita akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang sebagaimana impian dan harapan cita-cita kita, yang sesuai dengan konsep kepemimpinan nasional, yang sesuai dengan jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada di negara ini. Bahkan menurut saya, jauh sebelum bangsa dan negara kita ini merdeka, kita telah memiliki yang disebut dengan ciri-ciri, konsep tuntunan kita untuk bagaimana melihat seseorang itu layak untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, saudaraku dan sahabat sekalian, peristiwa korupsi di negeri ini harus menjadikan renungan segenap rakyat, harus menjadikan suatu pendalaman yang teramat bagi seluruh rakyat, sebagai kita rakyat yang katanya sudah diberikan kedaulatan di tangan kita. Agar kita tidak salah dalam menentukan pemimpin, agar kita tidak salah dalam memperjuangkan seseorang untuk menduduki jabatan publik di negara ini. Karena dari kesalahan itulah, maka kita akan dihadirkan dengan kelakuan dan perilaku oknum-oknum yang akan menduduki jabatan yang ditunjuk oleh pemimpin itu, padahal jiwanya bukanlah jiwa sebagaimana pemimpin itu sendiri. Oleh sebab itu, setelah saya melihat dengan adanya media sosial dan ada istilah no viral, no justice, maka satu gerakan yang harus dilakukan segenap insan warganet dan netizen Republik Indonesia, unfollow, tinggalkan akun-akun media sosial pejabat publik yang dilihat tidak pro terhadap kita sebagai rakyat Indonesia. Tinggalkan akun-akun pejabat publik, tinggalkan akun-akun pejabat publik yang tidak pro dan tidak mengerti akan keadaan rakyat. Itu bentuk daripada protes yang sekedar hanya untuk mengingatkan bahwa betapa hebat dan luar biasanya rakyat Indonesia walaupun sekarang sudah beraktivitas di media sosial. Saudaraku dan sahabat dimanapun berada, mulai hari ini tinggalkan, unfollow, tinggalkan akun pejabat publik yang dilihat tidak pro terhadap rakyat. Tinggalkan akun pejabat publik, mau itu di YouTube, mau itu di Twitter, mau itu di TikTok, mau itu di Instagram, yang tidak peduli dan tidak menyuarakan bagaimana undang-undang perampasan aset korupsi ini agar segera disahkan. Dengan begitu kita mengirim suatu pesan terhadap dunia internasional bahwa kita sebagai rakyat hari ini lagi menginginkan komitmen tertinggi terhadap publik agar segera mereka mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset. Sehingga efek daripada kita meninggalkan akun-akun mereka itu, pada saat mereka ada pertemuan di dunia internasional, bisa jadi karena jumlah kita yang terbanyak itu akan diperhatikan dan akan menjadi perbincangan publik. Ini yang harus menjadi gerakan semesta yang kita tunjukkan di awal-awal niatan kita untuk meminta komitmen terhadap pemimpin-pemimpin di negeri ini. Kalau perlu seluruh akun-akun yang pejabat publik maupun kementerian yang tidak segera mengesahkan undang-undang ataupun perampasan aset ini segera tinggalkan, unfollow. Kalau perlu akun-akun yang kita lihat tidak perlu dan tidak peduli terhadap kehidupan dan tangisan kita sebagai rakyat, tinggalkan. Agar mereka mulai menyadari bahwa kita bukanlah hanya sekedar menjadi followers yang bisa dipermainkan dengan kata per kata atau dengan trik-trik tertentu hanya untuk kita ditarik-tarik. Saudaraku dan sahabat sekalian, setelah saya melihat perbincangan di media sosial di antara sesama rakyat, sesama warga negara sudah saling berhadap-hadapan dalam rangka untuk menyampaikan pendapat dan pandangan, dan itu bukan sesuatu hal yang salah, maka saya hanya menyampaikan, mari kita berdiri tegak dengan atas dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Jangan berdiri dan berpihak terhadap sosok tertentu. Siapapun di negara kesatuan Republik Indonesia ini, pemimpin pejabat publik siapapun, kalau kita lihat pikiran dan pandangannya sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan kebinekaan, maka itu yang kita dukung dan kita terus dukung terus. Bukan untuk fanatik terhadap sosok tertentu. Hanya dengan jalan seperti itulah, maka kita akan terhindar dari upaya pecah belah dan adu domba. Ingat saudara dan sahabat sekalian, hari ini komitmen penuh dan komitmen yang harus powerful, harus kita tunjukkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Atas dasar apa? Atas dasar beliau telah menyampaikan komitmen itu di hadapan rakyat dengan berpidato secara gamblang bahwa beliau berkonsisten dan komitmen bahkan rela mati untuk bangsa dan rakyat ini. Oleh karena dan sebab itulah itu yang harus menjadi pegangan dan semangat kita yang berapi-api untuk bersatu dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto memerangi para koruptor dan kaum-kaum jahat yang tidak peduli terhadap tangisan rakyat, yang tidak mengerti bahkan rakyat hanya dijadikan sebagai dasar mereka untuk menikmati kesenangan berdasarkan dengan kekayaan alam Nusantara ini. Oleh karena itulah saudara dan sahabat sekalian, tinggalkan percakapan-percakapan yang hanya bisa memecah belah rakyat. Pedulilah terhadap keadaan kita. Pahamilah apa yang dipidatokan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa bahkan beliau tidak takut terhadap mafia dari manapun. Menurut saya itu adalah suatu simbolisme yang disampaikan kepada kita bahwa betapa hebat dan besarnya jaringan mafia yang ada di negara ini, yang kemudian beroperasi di seluruh ruang-ruang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ingat saudara, jumlah koruptor yang ada di negara ini sudah tidak bisa kita prediksi. Jumlah uang yang dikorupsi bahkan hampir menyamai jumlah daripada APBN negara kita. Yang akibatnya apa yang kita tanggung? Saudara-saudara kita yang seharusnya diberikan SK sebagai P3KSN, kemudian ditunda, itu ulah siapa? Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan secara gamblang bahwa semua itu adalah ulah koruptor. Tangisan petani ulah koruptor, tangisan nelayan ulah koruptor. Dengan beliau menyampaikan secara tegas dan gamblang di hadapan publik, maka bagi saya itu adalah komitmen bernegara yang tertinggi. Karena itu disampaikan dan untuk diketahui segenap rakyat. Oleh karena itu, dengan kebebasan beraksi kita, menyampaikan pendapat dan pandangan kita, mari kita mulai dengan jalan yang damai ini. Tinggalkan akun-akun pejabat publik yang tidak pro terhadap rakyat. Kosongkan followersnya. Jangan Anda menjadi bagian yang tanpa menyadari seolah-olah kita mendukung dia. Dukung seluruh akun-akun pejabat publik yang pro terhadap kita, terhadap rakyat Indonesia. Mari kita segenap rakyat yang saling followers. Lihatlah hari ini, saudaraku dan sahabat sekalian, banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa telah terjadi yang bagi saya adalah tragedi demi tragedi kemanusiaan. Kasus per kasus yang terjadi dengan segala macam polarisasi yang ada ini adalah efek daripada perilaku-perilaku korup itu sendiri. Saudaraku dan sahabat sekalian, mari kita menyatakan dukungan penuh terhadap Prabowo Subianto sebagai presiden yang berani dan pidato di hadapan publik. Itu adalah bagian daripada tantangan untuk kita segenap rakyat. Apakah kita mau bersama dan betul-betul bersuara? Maka saya menghimbau kepada saudaraku sekalian yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Kaji dan dalamilah setiap isu-isu yang disampaikan. Kaji dan dalamilah setiap informasi yang disampaikan. Jangan sampai tanpa sadar kita, mau itu sebagai rakyat, mau itu sebagai mahasiswa, mau itu sebagai pemuda, mau itu sebagai petani, apapun profesi dan gelarnya saat ini, atau statusnya, jangan cepat-cepat kita kemudian terpengaruh dengan isu-isu yang ada. Marilah kita belajar terhadap perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lampau. Marilah kita jadikan pelajaran itu semua, bahwa bangsa dan negara kita ini menjadi diteropong dan menjadi sasaran bagi negara-negara tertentu yang maju dalam hal industri, bahan bakunya pasti dimiliki ke Indonesia. Karena kita adalah negara yang diberikan limpahan rahmat karunia berupa kekayaan alam yang luar biasa. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki negara-negara Eropa itu, semakin tinggi dan hebat mereka dalam memproduksi atau mendirikan pabrik-pabrik untuk teknologi, selalu saja ada bahan baku di Indonesia. Lihatlah mobil listrik yang diagung-agungkan saat ini. Ternyata sekitar 40% kebutuhan dari baterainya itu ada di Indonesia, bahkan 60%.
Itu yang harus dipahami segenap rakyat. Oleh karena itu, jangan sampai Anda anggap bahwa koruptor yang ada di Indonesia ini adalah kelompok yang biasa-biasa saja. Tapi yakinlah, jumlah kita banyak, kekuatan kita dahsyat. Walaupun kita miskin sebagai rakyat, tapi kalau kita bergotong royong, yakin saya, jumlah koruptor yang ada di Indonesia ini tidak akan mampu untuk melawan dan meluluh lantakan kita sebagai rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan biarkan ada tangisan saudara-saudara kita yang menangis karena merasa ditindas dan tidak diperdulikan di negeri ini. Sebab dulu orang rela berjuang dan memilih jalan kematian sekalipun hanya karena ingin memastikan anak keturunan dan seluruh manusia yang ada di negeri ini tidak mengalami hal yang sama dengan apa yang mereka rasakan. Tangisan-tangisan itulah yang bagi saya menjadi kekuatan energi yang super power, sehingga terjadilah rahmat dan keberkahan Tuhan dan menjadi jalan untuk kemerdekaan bangsa dan negara ini. Ini disadari oleh para pendiri bangsa. Mereka tidak merasa sebagai yang hebat-hebatan, sehingga mereka mencantumkan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan kata-kata dan kalimat yang sakral atas berkat rahmat Allah, rahmat Tuhan yang Maha Esa, dan dengan dironongkan keinginan luhur. Keinginan luhur inilah yang menjadikan kemudian dulu manusia-manusia terpilih yang gugur di medan pertempuran itu, mereka lebih memilih jalan kematian. Yang penting dan dapat dipastikan generasi-generasi ke depannya kita ini bisa dan sudah dapat hidup di alam kemerdekaan. Oleh karena itu, saudaraku, semua yang koruptor itu bagi saya adalah pengkhianat yang nyata terhadap bangsa dan negara ini. Yang lebih menyedihkan saya, justru koruptor hari ini disanjung, justru koruptor hari ini dijadikan tuan-tuan, justru koruptor hari ini seperti dipuja dan dipuji. Loh, kok bisa begitu? Setelah saya dalami, kemudian saya cermati, saya mendapatkan satu hal, bahwa banyak saudara-saudara kita yang telah kehilangan namanya panutan, ciri dan karakter pemimpin itu seperti apa. Sehingga koruptor pun mereka agungkan. Mana bukti mereka agungkan? Ada beberapa oknum kepala daerah yang kemudian sudah ditangkap, diproses hukum dan sah, meyakinkan berdasarkan hukum. Setelah menjalani hukuman, mereka dijemput dengan tari-tarian. Mereka dijadikan sebagai sosok dan tokoh untuk menentukan pemimpin di daerahnya. Setelah saya tanya, kenapa bisa seperti ini? Mereka menggunakan yang namanya dasar penilaian satu. Karena kepala daerah yang dulu, karena mereka kepala daerah yang dulu katanya tidak santun dengan mereka. Tidak pernah mereka ditraktir di warung kopi, tidak pernah mereka dibelikan uang untuk membeli rokok. Ini bukan hal yang salah. Ini yang saya katakan, mereka telah kehilangan standarisasi dalam melihat pemimpin itu seperti apa. Sehingga pada saat mereka diberikan sedikit saja, dibelikan pembeli rokok, ditraktir dengan senyum yang luar biasa, mereka sudah menyatakan bahwa ini kepala daerah yang baik. Dan walaupun sudah dihukum, disah secara hukum, mereka tetap mengagungkan itu. Ini hal yang patut untuk didalami dan direnungkan. Ini sesuatu yang menyedihkan. Ini hal-hal yang harusnya dijadikan renungan, dan pemimpin itu harus tahu keadaan rakyat sampai hal-hal yang kecil dan sekecil-kecilnya. Saudaraku dan sahabat sekalian, maka gerakan menurut saya yang pertama adalah unfollow. Tinggalkan akun-akun pejabat publik, tokoh-tokoh publik yang tidak peduli terhadap nasib kita sebagai rakyat. Kosongkan akun mereka, jangan bertengger di situ, jangan jadi followers. Karena itu akan senantiasa menjadi penilaian dan kepercayaan diri mereka. Seolah-olah mereka masih dianggap sosok yang patut untuk dikagumi, yang patut untuk diikutin. Tinggalkan. Supaya mereka mulai sadar bahwa kita bukanlah rakyat yang bodoh dan tolol. Bahwa kita bukan lagi rakyat yang bisa dipermain-mainkan. Dan segeralah berdiri tegak berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Nilai semua pejabat publik berdasarkan cita-cita bernegara. Nilai mereka, ukur mereka dengan konstitusi. Jangan ukur dengan orang. Jangan ukur dengan sosok tertentu. Karena kapan kita mengukur seseorang dengan sosok tertentu, disitulah ruang kita akan bisa dipecah belah untuk bisa kita diadu domba sesama anak bangsa. Saudaraku dan sahabat sekalian, mari saya ulangi lagi, kita satukan barisan sebagai rakyat untuk bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memerangi koruptor. Ini yang harus dijadikan pegangan, karena beliau sudah berani menyampaikan di hadapan publik, di hadapan kita. Komitmen beliau harus kita sambut dengan tangan yang berapi-api dan saling bergandengan tangan kita. Agar kita lihat, mari kita kemudian lihat, mana yang menang, mana yang kuat, koruptor atau rakyat yang dianggap miskin, koruptor atau rakyat yang selama ini dipermain-mainkan, koruptor atau rakyat yang selama ini bisa digerakkan dengan uang-uang mereka itu. Saya yakin
sebenarnya tidak ada rakyat Indonesia ini yang mau dibayar atau mau diberikan sesuatu. Tidak ada. Hanya karena dia berada di dalam keputusasaan. Hanya karena juga berpikir mungkin cuma dia yang sudah tidak bersikap seperti itu. Oleh karena itu mari kita bangkitkan semangat kegotong royongan kita dalam asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu adalah manifesto kemanusiaan tertinggi. Karena kalau manusia sudah merasa memiliki rasa persaudaraan, dia tidak akan sanggup untuk melakukan tindakan yang merugikan sesamanya. Syarat mutlak untuk menjadi pemimpin sesungguhnya adalah itu. Di dalam kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia, syarat utamanya jiwanya sudah harus jiwa yang menyatu dengan asas kekeluargaan itu. Sehingga dia melihat yang dari Kalimantan, Papua, Aceh, Sulawesi, Maluku, Papua adalah satu kesatuan yang utuh dengan jiwa dan raganya, saudara. Dan itulah bagi saya yang memenuhi standar untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Nilai kemanusiaan tertinggi. Ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga sila per sila di bawahnya akan hidup di dalam ruang gerak kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sebagai rakyat, kita harus memiliki kemampuan yang lebih hari ini. Sebagai rakyat, kita sudah harus memiliki kembali pengetahuan dan keyakinan yang tinggi terhadap seseorang yang layak untuk didorong menjadi pemimpin. Pada saat kita berjuang mendorong seseorang yang layak jiwanya menjadi pemimpin, maka disitulah kita memperjuangkan yang disebut dengan kebenaran itu. Tapi ingat, pada saat kita memperjuangkan seseorang yang tidak layak untuk jadi pemimpin, justru kita menjadi bagian daripada petaka untuk kehidupan dan kemaslahatan rakyat dan saudara-saudara kita. Saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bagian daripada yang dapat dipikirkan. Tentu kita tidak boleh membangun suatu pemikiran yang bisa menimbulkan perpecahan di antara kita. Saat ini bergerak sedikit saja ke kiri, kita sudah akan berbenturan. Kita ke kanan sudah akan berbenturan. Melangkah satu langkah saja ke depan kita sudah akan berbenturan. Dalam pikiran, dalam argumentasi saya lihat sudah terjadi benturan demi benturan. Maka satu jalannya, kembalilah kita berdiri berdasarkan tujuan dan cita-cita bernegara. Satu caranya, mari kita pahami isi dan maksud daripada Undang-Undang Dasar 1945. Satu caranya, hanya dengan konstitusi lah kita dapat menilai dan mengukur setiap langkah, tindakan, dan kebijakan pemimpin. Dengan begitu, maka kita tidak akan ada yang namanya saling menyakiti, saling merendahkan, saling meremehkan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberkati kita semua sebagai rakyat dan sebagai netizen. Berbanggalah karena istilah no viral no justice berarti menunjukkan aktivitas bermedia sosial ini bukanlah aktivitas yang biasa saja, tapi aktivitas yang luar biasa saja. Akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan akan dikenang oleh catatan sejarah kehidupan ini kalau dengan melalui media sosial ini kita dapat mengawal dan melahirkan tatanan kehidupan rakyat, tatanan kehidupan berbangsa yang damai, aman, tentram, sejahtera, dan sentosa. Oleh karena itu sekali lagi, segera unfollow, segera tinggalkan akun-akun pejabat publik yang tidak peduli dan tidak pro terhadap rakyat, yang tidak mendukung undang-undang perampasan aset koruptor. Itu yang harus dan mesti kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku dan sahabat dimanapun berada. Merdeka, merdeka, dan tetap merdeka.